Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Manusia dengan akalnya dengan hati dan nafsunya memiliki khayalan-khayalan, angan-angan, impian-impian yang jika hal itu tidak dibentengi oleh tali Allah, tidak dilindungi oleh perlindungan kepada Allah, maka akan menyebabkan efek-efek, menyebabkan distorsi dalam jiwa, dalam batin, kemusyrikan, kesyirikan terhadap apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah rizkikan kepadanya. Kelalaian manusia dalam menjalankan perintahnya menunaikan kewajibannya dan lebih gemar untuk menjalankan apa yang dilarangnya. Pada saat inilah kondisi-kondisi semacam ini membuat manusia kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan dirinya bahwa Allah senantiasa melindungi siang dan malam 24 jam sebagai Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia yang menguasai fajar. Dari kejahatan-kejahatan bisikan setan yang terkutuk, dari jahatnya gelap yang datang apabila telah malam, ketidakpercayaan manusia kepada kekuatan Allah yang mampu memberikan segala sesuatu, kebutuhan hidupnya, materi maupun rohaninya. Itulah yang membuat jalan manusia menuju jalan yang lurus memilih jalan yang lain. Sifat-sifat iri hati, dengki, ingin menghilangkan kebahagiaan orang adalah suatu hal yang bisa muncul pada saat-saat semacam itu, sehingga ia memilih jalan untuk bersekutu kepada Allah, bersekutu kepada setan yang terkutuk, dukun-dukun, penyihir-penyihir.
Itulah yang terjadi ketika baginda Nabi menerima teluh dari kaum kafir Quraisy. Ketidaksenangan mereka melihat cahaya Allah pada baginda Nabi membuat mereka mempunyai rencana-rencana yang begitu banyak untuk mengagalkan misi Rasulullah. Jika Rasulullah saja mengalami hal semacam itu, bukan tidak mungkin kita umatnya bisa juga mengalami hal yang serupa. Oleh sebab itulah Allah memberikan pelajaran pada umat setelahnya. Tak perlu khawatir. Hal-hal semacam itu, jika kita tetap berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada sunnah Rasulullah, kepada Al-Quran, pada hadis-hadis para sahabat, keluarga, Ahlul Bait dan yang lainnya, insya Allah kegelapan, kejahatan setan yang diibaratkan seperti seekor semut yang berjalan di malam hari yang gelap, bisa kita tangkal, bisa kita tangkis tanpa perlu lagi kita menyewa dukun-dukun untuk menangkalnya. Nggak perlu. Sudah tahu kita sedang berusaha dicelakai oleh dukun dan kita menyewa dukun lagi. Itu suatu hal kebodohan. Cukup percaya kepada Allah, kembali kepada jalan kebenarannya. Kalaupun ingin memastikan bagaimana cara yang benar untuk menangkal hal-hal semacam itu, kembalilah kepada ulama-ulama yang mengerti dan memahami hal-hal semacam itu. Namun juga jangan mengkultuskan ulama itu seolah-olah ulama itu juga dukun. Bisikan-bisikan yang semacam ini yang akhirnya akan membuat banyak ulama-ulama juga jadi dicap sebagai dukun. Sering kita jumpai. Oke, godaan setan itu jika dia tidak berhasil, dia cari celahnya lagi. Tidak berhasil juga dicari celahnya lagi. Tidak berhasil juga dicari celahnya lagi. Terus sampai manusia itu meninggal dan tidak mendapat pertolongan Allah. Termasuk kepada budak-budak lana tua, budak-budak materi, budak-budak impian, angan-angan. Imam Ali terus mengatakan bahwa bodoh itu haram. Takut kepada makhluk-makhluk yang bersekutu kepada dukun-dukun, setan-setan yang jelas-jelas memerangi Allah, itu juga termasuk dalam hal yang bodoh. Cukup berpegang kepada Al-Quran, Al-Hadis, sunnah Rasulullah, sahabat dan keluarganya, sekaligus bergaul kepada alim ulama.
insya Allah kita akan ditolong.